Tuhan memberkati kita semua ya Bapak Ibu. Saya terharu ya Bapak Ibu. Coba kita semua mengatakan apapun yang kita perbuatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya tidak tahu itu ada di ayat mana dalam ajaran Kristen, tapi itu sungguh bisa mendidik kita. Oke? Boleh ya, izinkan saya meminta kita semua mengucapkan itu ya Bapak Ibu ya. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sehingga ketika kita melakukan satu hal sesederhana apapun, kita tahu bahwa yang kita perbuat itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya Allah itu dipermuliakan. Betul ya Bapak Ibu? Bukan kemanusiaan kita yang menjadi tujuan. Yang kedua, saya selalu meyakini sekali lagi bahwa satu helai rambut jatuh dari kepala atas seizin Tuhan. Sehingga refleksi saya hari ini adalah pertama, tentang perasaan saya. Perasaan saya ketika saya datang pertama kali ke sini, saya disambut dengan hangatnya kasih sayang Bapak Ibu. Saya ingat saya sambil gendong laptop saya lewat sini, saya melihat Bapak Ibu tuh tidak satu orang pun yang tidak tersenyum. Terus saya orang baru. Itu ajaran yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah ini, ajaran dari Tuhan ya. Dan itu sungguh hal pertama yang saya alami. Saya merasakan bahwa Bapak Ibu adalah rekan sejawat, rasa saudara. Itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam tugas profesionalisme sebagai saya sebagai narasumber, perasaan itu tidak bisa mengubah siapapun untuk berlaku adil dan tidak adil. Sehingga untuk kali ini sebelum kita pulang nanti, saya mau mengatakan, saya mohon maaf, mungkin dalam proses ini, mungkin ketegasan saya, mungkin kecepatan saya untuk menguji asesmen diagnosis Bapak Ibu soal pembelajaran cepat atau lambat mungkin telah mencederai Bapak Ibu. Tapi percaya Tuhan melihat itu bukan untuk maksud dan tujuan tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi di tempat yang paling pertama, saya mohon maaf jika itu telah mencederai Bapak Ibu. Perasaan yang berikut adalah saya baru pertama kali melakukan kegiatan IKM baik di tingkat daerah maupun nasional, yang kepala sekolahnya hadir dari awal sampai akhir dan meminta diajar. Tepuk tangan ke Bapak Kepala Sekolah kita yang hebat ini. Itu yang orang bilang kita belum terapkan kurikulum merdeka, tetapi sekolah itu sudah punya semangat kurikulum merdeka apa? Bergerak, menggerakkan. Itu perasaan saya itu sukacita dan bahagia. Yang berikut, saya belum pernah menemukan sekolah yang memegang komitmen. Kemarin tuh, ketika saya ingin membuat kesepakatan kelas, ada guru yang mengatakan, Bapak Kepala Sekolah bilang begini. Bapak Ibu tahu tidak? Mungkin dari sisi IKM itu tidak baik. Karena kenapa kita harus menunggu dan menaati apa yang dikatakan kepala sekolah, tapi tidak berani
menyepakati apa maunya murid atau apa maunya kita. Tapi dari sisi komitmen, Bapak Ibu luar biasa. Karena apa yang sudah dikatakan kepala sekolah, Bapak Ibu taat dan hormat. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat ini. Sementara untuk memindahkan cara berkomitmen yang baik menjadi kesepakatan yang berpihak pada murid dan berpihak pada peserta atau berpihak pada yang kita bimbing atau yang kita beri materi, itu yang mencoba kami terapkan kemarin, ya Bapak Ibu ya. Dan ingat, setiap individu itu berharga. Mereka punya suara dan mereka punya sesuatu yang ingin dipakai untuk bersepakat. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut untuk bersepakat dengan siswa. Ini pesan saya. Lakukan itu, apapun itu lakukan. Karena kita kurikulum Merdeka adalah berpihak pada murid, menjadi guru yang pembelajar, pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan belajar. Jadi siswa yang harus memimpin belajarnya, sehingga perlu kesepakatan. Itu yang saya rasakan, dan sekaligus itu yang saya dapatkan sebagai narasumber. Ya Bapak Ibu. Kemudian saran saya selama saya di sini, saya melihat banyak sekali guru-guru muda. Tadi ada yang begini, Ibu itu semua nikah. Saya tidak mempersoalkan mereka menikah atau tidak. Muda dalam pemahaman karir, dalam pemahaman kompetensi dan cara berpikir. Mereka adalah generasi milenial. Umur 21 sampai 30 ke atas. Kalau di atas lolita dan lolos 50 tahun sama aja itu lansia Bapak Ibu. Tapi ini lebih banyak generasi milenial yang hebat-hebat. Kalau mereka bukan guru, mereka pantas menjadi orang yang dipilih di pemilu nanti. Tetapi bahwa yang hebat itu berusaha untuk berkontribusi di kurikulum Merdeka. Caranya bagaimana Bu? Lakukan apa yang sudah dibuat di P5 dan apa yang sudah dibuat di bahan ajar. Tapi satu pesan saya, kalau bisa lebih dari itu, kenapa tidak? Contoh, ikutlah program guru penggerak. Ya Bapak Ibu, ikutlah program guru penggerak. Saya dan Bu Nia, juga Pak Budi, akan bersedia dengan berat hati. Kalau Bapak Ibu mengalami kendala kesulitan, kami akan berusaha untuk coaching klinik Bapak Ibu, mempersiapkan diri untuk menjadi guru penggerak. Bagaimana menyelesaikan esai, bagaimana menjawab soal, bagaimana wawancara, bagaimana mengajar 7 menit. Karena ujiannya itu mengajar 7 menit. Ya Bu Nia, kita siap ya, karena saya tergerak ingin bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu. Kalau perlu semuanya yang muda-muda ini, yang usianya masih memenuhi syarat guru penggerak, ikut Bapak Ibu. Lulus atau tidak, itu adalah bonus dari Tuhan. Yang penting Bapak Ibu ikut, sehingga suatu saat Bapak Ibu juga seperti saya, Bu Nia, Pak Budi, bisa berbagi lebih banyak orang lagi. Hari ini Bapak Ibu bisa berbagi di sekitar sini. Tapi ketika menjadi guru penggerak, menjadi fasilitator, menjadi instruktur, Bapak Ibu bisa merambah seluruh Indonesia untuk berbagi. Jadi itu saya berharap guru-guru muda ikut guru penggerak. Tidak susah syaratnya Bapak Ibu, harus memenuhi syarat minimal kerja 5 tahun ya Pak Budi, dan juga guru honor pun bisa Bapak Ibu. Itu hebatnya guru penggerak, guru honor pun bisa. Jadi itu saran saya ya Bapak Ibu. Saran yang kedua, Bapak Ibu jangan pernah malu untuk bertanya kepada kami. Karena ketika Bapak Ibu bertanya, kami sebagai instruktur, sebagai fasilitator, sebagai pengajar praktik, sebagai narasumber juga belajar. Jadi
kami belajar dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertanya. Bapak Ibu jangan pernah malu. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru termasuk Wakasek Kurikulum, kami khusus SMA 1 terbuka kesempatan untuk kami melakukan MOU. Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Bapak Ibu bisa melakukan dua cara. Pertama, Bapak Ibu bisa mengundang saya dan kepala sekolah dan teman-teman semua, entah siapa saja, untuk datang menandatangani MOU-nya di sini. Atau Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kurikulum dan wakaseknya bisa ke SMA 1 dan kami melakukan penandatanganan MOU di sana. Tapi sudah tentu nanti saya sepulang dari sini, saya akan menghubungkan Bapak Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah saya, supaya kesepakatan itu adalah hak dan jawaban dari masing-masing pemimpin sekolah. Begitu ya Bapak Kepala Sekolah? Karena saya tidak berhak memutuskan, tapi Bapak Ibu tahu bahwa SMA 1 membuka peluang. Kami sekolah penggerak membuka peluang seluas-luasnya untuk orang melakukan MOU bersama kita. Karena kita juga kalau IHT pesertanya itu ada peserta tamu, yaitu peserta yang melakukan MOU. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama kita. Bukan kita mengajar Bapak Ibu, tapi istilahnya kita belajar bersama. Bapak, terakhir saya mendoakan semoga Bapak tetap sehat dan bahagia, juga teman-teman semua tetap sehat dan bahagia. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Budi dan Bu Mia yang telah menjadi tim yang hebat untuk kita narasumber ini bertemu dengan guru-guru yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.